Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9 MTS Ulumiyah. Kembali kita melanjutkan pembelajaran PKN. Kali ini kita akan review dan melanjutkan bab 5 tentang prinsip harmonis dalam keberagaman budaya, suku, dan ras, ya. Jadi karena sudah saya jelaskan di awal bahwa Indonesia ini adalah negara yang memiliki ragam budaya yang luar biasa, memiliki ragam agama, memiliki ragam yang luar biasa dalam berbagai aspek, maka salah satu kunci sukses, kunci harmonis itu berdampingan dengan rukun, bahagia, maka perlu menjalankan beberapa prinsip, ya, agar kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah keberagaman ini bisa berlangsung dengan baik. Nah, sebelum kita pelajari lebih lanjut, silakan Anda buka di bab 5, cari subbab prinsip harmoni dalam ragam budaya, ya, ras dan agama. Prinsip harmoni dalam keragaman Indonesia, ya. Kalau sudah, kita bahas satu persatu. Jadi ada 6 prinsip harmonis, ada 6 prinsip harmonis dalam kehidupan Indonesia yang beragam. Terlebih dahulu kita artikan harmonis itu apa? Harmonis itu berarti hidup berdampingan dengan damai, bahagia, kemudian saling mengerti. Ini harmonis, ya, tidak bermusuhan, ya. Kata lain, lawan kata dari harmonis adalah salah satunya tidak bermusuhan. Nah, prinsip apa yang harus dijalankan ketika menjalani kehidupan yang ragam dan harmonis? Yang pertama adalah mengedepankan prinsip egalitarianisme, ya. Prinsip egalitarianisme. Egalitarianisme itu apa? Egalitarianisme itu adalah prinsip atau paham yang mengedepankan kesetaraan, ya. Kata kuncinya adalah kesetaraan. Ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, itu, ya. Penjelasannya bagaimana? Jadi penjelasannya dalam kehidupan yang beragam, prinsip kesetaraan ini wajib dikedepankan. Tidak ada suku yang dominan, ya. Dominan dalam arti memiliki haknya lebih dominan, dalam arti lebih diperhatikan, tidak ada. Tidak ada agama yang dominan di luar jumlah pemeluknya, ya. Di luar jumlah pemeluknya. Artinya dominan di sini adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemangku kebijakan. Ya, dominan setara di sini adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemangku kebijakan harus mengakomodir semua agama, ya. Itu dari sisi agama. Kesetaraan berarti tidak ada daerah yang lebih dominan dibandingkan dengan daerah lain. Semuanya setara. Tidak ada yang namanya budaya tertentu lebih dominan daripada budaya yang lain. Ini namanya setara, ya. Dalam mewujudkan harmoni kehidupan yang ragam di Indonesia, yang pertama adalah mengedepankan prinsip egalitarianisme, ya. Egalitarianisme itu yang harus kita lakukan, okay? Termasuk dalam konteks kehidupan yang lebih kecil, misalkan sampean di pondok pesantren atau di sekolah, harus mengedepankan prinsip setara. Artinya si A tidak boleh lebih dominan daripada si B, si B tidak boleh lebih dominan daripada si C, dan seterusnya. Ini harus belajar menyetarakan kehidupan sejak dini, salah satunya di pesantren atau di sekolah. Kemudian yang kedua adalah prinsipnya saling pengertian.
sulit, saling pengertian itu sulit, dibutuhkan jiwa yang besar untuk bisa saling mengerti. Maka untuk mewujudkan kepribadian saling mengerti, Anda harus belajar dari kecil. Anda harus belajar dari bangku sekolah, ya, saling mengerti. Misalkan temannya tidak mengalami kesulitan, sampai harus mengerti. Anda harus mengerti tanpa diminta membantu. Temannya sakit, tanpa diminta kita belikan obat. Temannya membutuhkan uang misalkan karena kirimannya habis, tanpa diminta kita harus sudah turun tangan. Ini namanya saling mengerti. Tidak harus dimintain terlebih dahulu. Ketika di dalam kehidupan masyarakat, ketika tetangga membutuhkan bantuan dan kita bisa membantu, maka tanpa diminta kita harus turun tangan. Ini namanya prinsip saling mengerti. Nah, saling mengerti seperti ini akan mewujudkan harmoni dalam ragam kehidupan di Indonesia, ya. Kemudian prinsip yang ketiga adalah toleransi. Kemarin sudah kita pelajari toleransi di Indonesia, ya, termasuk berbudi pekerti luhur. Toleransi ini juga menjadi salah satu prinsip yang harus dijalankan untuk mewujudkan harmoni dalam ragam budaya. Toleransi seperti apa? Toleransi ini adalah sikap saling memahami, ya, sikap saling memahami terhadap orang lain. Contoh misalkan kita Muslim bertetangga dengan orang Nasrani atau orang Kristen misalkan, ya. Kita bertetangga dengan orang Kristen, maka ketika orang Muslim tidak boleh atau termasuk harus hati-hati dengan beberapa hewan peliharaan, misalkan anjing. Nah, ketika orang Kristen itu punya anjing, maka sebagai bentuk sikap toleransi, maka anjing itu jangan sampai dijaga, jangan sampai masuk ke rumahnya orang Muslim itu. Ini salah satu bentuk toleransi, ya. Atau sebaliknya, misalkan kita bertetangga dengan orang Kristen sedang merayakan Natal, ya, sedang merayakan hari raya keagamaan di rumahnya misalkan, sedang bahagia, maka kita tidak boleh mengganggu. Kita membiarkan mereka untuk menjalankan haknya sebagai warga negara dalam beragama. Itu, ya, itu namanya sikap toleransi. Toleransi seperti ini yang akan memupuk harmoni kehidupan dalam ragam budaya, ras, suku, bangsa di Indonesia. Kemudian yang keempat adalah kerjasama. Oke, ini kerjasama. Saya wanti-wanti bahwa jangan sampai sebagai makhluk sosial sampean Anda mengedepankan sikap atau sifat individu. Individu boleh, tetapi hanya sesekali, karena manusia punya karakter sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Tetapi yang lebih penting adalah bersosial. Dan salah satu tolak ukur bersosial adalah kerjasama. Kerjasama, tentu saja kerjasama yang baik, ya. Dalam membangun rumah dibutuhkan kerjasama. Dalam menciptakan ketertiban di tempat umum juga dibutuhkan kerjasama. Contoh misalkan hari ini sebagian besar di daerah di Indonesia menerapkan kebijakan PPKM, ya, pembatasan kegiatan masyarakat, maka kita harus melakukan kerjasama. Bentuk kerjasama kita bagaimana? Pemerintah mengeluarkan kebijakan, kita sebagai warga negara yang baik harus taat terhadap kebijakan itu. Nah, ini namanya kerjasama. Karena dalam situasi yang tidak boleh melakukan aktivitas di luar, maka salah satu bentuk kerjasama lainnya adalah ketika kita butuh memesan makanan, sesuatu, barang ke orang lain, maka kita cukup pesan tanpa datang kemudian diantar barang itu tanpa harus keluar rumah. Ini salah satu bentuk kerjasama, oke, sesuai dengan fungsinya. Kalau di lingkungan pondok bagaimana bentuk kerjasamanya? Pengurus membuat aturan, kemudian santri mentaatinya. Ini salah satu bentuk kerjasama juga. Pengurus membuat aturan, memberikan contoh yang baik, santri menghormati, menghargai pengurus itu. Nah, ini namanya salah satu bentuk kerjasama yang bisa memupuk harmoni
dalam ragam kehidupan. Kemudian yang kelima adalah keterbukaan. Keterbukaan itu transparan. Jadi kita harus terbuka. Kita harus terbuka, jangan menjadi pribadi yang tertutup. Ketika ada sesuatu yang perlu didiskusikan, kita diskusikan. Jangan dipendam sendiri. Jangan menjadi pribadi yang tertutup. Nah, ini sangat bahaya sekali kalau kita tertutup. Karena kita makhluk sosial, kita harus terbuka, apa yang bisa kita sampaikan, apa yang bisa kita diskusikan, didiskusikan. Kalau ada persoalan disampaikan dengan baik, jangan dipendam. Ini namanya terbuka. Ya, jangan tertutup. Tertutup itu berarti apa-apa kita pendam sendiri. Ada persoalan kita pendam sendiri. Tidak disampaikan ke publik, tidak disampaikan ke orang lain untuk dicarikan solusi, bukan. Kita pendam sendiri. Kadang-kadang akibatnya adalah suatu ketika persoalan yang menumpuk di dalam diri kita bisa meluap, meledak sewaktu-waktu, sehingga justru dampaknya akan lebih besar. Kemudian prinsip yang terakhir dalam menciptakan harmoni kehidupan yang ragam adalah penghargaan atas prestasi. Ya, ini penting sekali. Ada yang namanya reward and punishment. Reward itu penghargaan, punishment itu hukuman atau teguran dan lain sebagainya. Nah, besok kelak ketika Anda semua jadi pemimpin, ketika Anda semua memiliki kesempatan menjadi leader, menjadi bos, atau memiliki kewenangan yang lebih dibandingkan yang lainnya, Anda harus menerapkan prinsip reward and punishment. Ini penting sekali. Reward itu penghargaan. Terhadap siapa? Terhadap pihak-pihak yang memiliki kelebihan, yang berjasa. Harus kita kasih reward. Ya. Reward, kita kasih penghargaan. Penghargaannya wujudnya bagaimana? Banyak sekali, tidak harus mewah penghargaan. Salah satu penghargaan yang paling sederhana adalah ucapan terima kasih. Jadi kalau sampean merasa pernah ditolong oleh orang di pondok atau di rumah, itu kan berarti berjasa kepada sampean, kepada Anda, maka bentuk penghargaan harus diberikan. Salah satu yang terkecil adalah ucapan terima kasih, begitu ya. Ini penting sekali. Kemudian lawan dari penghargaan atau reward tadi adalah punishment. Maka ketika besok sampean jadi pemimpin, jadi bos, harus ada punishment. Kepada siapa? Kepada pihak-pihak yang dianggap tidak melakukan sesuatu dengan baik atau melakukan pelanggaran sehingga perlu diluruskan. Punishment ini hukuman. Hukuman tidak harus berat. Prinsip, substansi, tujuan yang paling penting dari hukuman itu, dari punishment itu adalah mengubah seseorang yang melakukan kesalahan itu menjadi lebih baik. Itu tujuannya. Tidak memberikan punishment untuk menyakiti, untuk membuat dia takut, tidak. Tetapi punishment yang baik adalah punishment yang bertujuan untuk mengubah seseorang yang salah, seseorang yang keliru menjadi lebih baik. Saya kira itu ya. Saya kira itu. Selanjutnya silakan untuk kelas 9 di pondok dan di rumah contohkan masing-masing 6 prinsip harmoni kehidupan dalam ragam Indonesia tadi dalam konteks Indonesia. Contohkan kegiatan-kegiatan yang menunjukkan satu, egalitarianisme dalam kehidupan masyarakat pondok. Yang kedua, saling pengertian, toleransi dan seterusnya. Contohkan dalam konteks kehidupan yang lebih nyata. Ya, terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan belajar semangat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.